Terima kasih sudah hadir di Meet hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran geografi. Ya. Hari ini pelajaran kita tentang pusat pertumbuhan wilayah. Oke. Nah, nanti kita akan mulai ke pembelajaran setelah teman-temannya semua masuk. Sebentar ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita mau berdoa dulu. Doanya dipimpin oleh Nyaman Dharma. Ya. Kemudian nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, nanti dipimpin oleh siapa yang bisa? Komang Putri bisa? Enggak bisa. Siapa bisa yang bisa ya? Agung Sri Anindya bisa? Cuma memimpin lagu Indonesia Raya aja ya. Kita semua nanti nyanyinya bareng-bareng, tapi hanya memimpin aja gitu ya. Oke, bisa ya? Oke, kita mulai dulu dari doa sebelum kita mulai pembelajaran kita. Silakan. Iya, Mandarma. Baik, sebelum kita memulai pelajaran geografi ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nyaman Dharma. Setelah kita berdoa, kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu yang dipimpin oleh Agung Sri Anindya ya, silakan. Sudah mulai, Bu? Oh iya, silakan. Tadi terlalu kecil tadi suaranya. Coba dikencengin lagi ya. Teman-teman yang udah join bisa open mic ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, open mic-nya ya. Tua, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bawalah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Agung Sri Anindya. Ya, saya mau absen dulu ya. Nanti kalau saya panggil namanya silakan sebutkan hadir ya. Atau nanti yang hadir nanti ke ketua kelas tolong disampaikan alasannya ya. Oke, ketua kelasnya nggak hadir hari ini ya. Ada upacara katanya. Ada acara gitu ya. Nanti sekretaris tolong laporkan yang hadir alasannya apa. Oke, Agung Sri Anindya Swari. Hadir, Bu. Anak Agung Gangga Ori Satya. Hadir, Bu. Anak Agung Raka Triana Pratiwi. Hadir, Bu. Benedikta Jayasri Wastu Kuspatmarini.
Hadir, Bu. Gede Angga Darmayuda Setiawan, Hadir, Bu. Hadir. Idewa Ayu Agung Deanti Maheswari, Hadir, Bu. Igede Nanda Atwaita, Hadir, Bu. kemudian sampai mana tadi Atwaita tadi ya? Igede Rizky Adi Saputra, Hadir, Bu. Igede Sangga Buana Putra, ada Hadir, Bu. izinnya, baik ya. Igusti Agung Istri Mahaswari, ada? Hadir, Bu. Hadir ya. Igusti Ayu Agung Wiwin Atiasari, Hadir, Bu. Ikade Feriel Marino Malvino Ferdita, Hadir, Bu. Inyoman Gede Gita Atnyana, Hadir, Bu. Inyoman Yoga Budi Pranata, tidak ya? Nggak ada ya? Oke, kita lanjutkan ya. Nanti kita cari tahu kenapa dia nggak hadir. Iputu Gede Putra Artana, ada? Hadir, Bu. Ida Bagus Surya Mas Kahina, ada? Hadir? Belum ya? Belum hadir. Tapi di sini sudah ada sekitar berapa yang hadir nih? 31 orang ya. Kemudian Ida Bagus Surya Mas Kahina. Absen 16, hadir Bu katanya. Oke, Kana. Lanjut tadi sampai mana tadi? Ida Bagus Wibisana Semaya Manuaba, ada? Hadir. Jessica Wijaya, ada? Hadir ya. Kade Aditya Widi Saputra, Bu, hadir. hadir. Kade Amanda Yuniara Safa, Hadir, Bu. hadir. Kade Dwi Sintiawati, Hadir, Bu. hadir. Komang Putri Indraswari, Hadir, Bu. hadir ya. Lumade Sri Astri Utami, hadir. Made Arya J. Laksmana, ada? Ada Arya? Belum ya? Kemudian Made Pranata Putra Angkasa, tidak ada juga. Nanti kalau misalkan namanya terlewat, tolong di chat ya, di japri saya ya. Karena tadi ada yang belum masuk kayaknya. Nikade Novi Widyastuti, hadir. Nilu Putri Surya Nadi Pratama Dewi, hadir. Nimade Merina Pratistara Hayu, Hadir, Bu. hadir. Niputu Jessica Hiliana Dewi, Hadir, Bu. Niputu Vira Ambara Dewi, Hadir, Bu. Niwayan Putriani Widya Puspita, Hadir, Bu. Nyoman Dharma Santosha, Hadir, Bu. Pandai Ketut Purnam Cadewa Sudarmana, hadir. Putu Eka Pramana Putra, absen 28, hadir Bu. Oke. Putu Eka Pramana Putra sudah tadi ya? Hadir, Bu. Hadir. Vanesia Kadina Hidayati, Hadir, Bu. hadir ya. Oke. Berarti di sini sudah ada 32 orang yang hadir ya. Oke, baik. Kita akan memulaikan pembelajaran kita. Oh, berarti 33 yang sudah hadir ya. Baik. Pelajaran kita hari ini adalah tentang pusat pertumbuhan wilayah ya. Kalau kita disebut dengan kita sebut pusat pertumbuhan, berarti itu artinya apa kira-kira ya? Siapa yang bisa? Apa yang dimaksud dengan pusat pertumbuhan wilayah kira-kira menurut pendapatmu ya? Menurut pendapatmu saja tanpa melihat buku atau apa boleh ya? Pendapatmu saja. Kalau kita bicarakan tentang pusat pertumbuhan wilayah, kira-kira terpikir tentang apa? Ayo satu orang aja boleh ya. Tidak apa-apa ya, namanya pendapat, benar salah nanti urusan belakang. Oke? Saya, Bu. Baik, silakan Komang Putri. Menurut saya pusat pertumbuhan itu merupakan suatu kawasan yang
pertumbuhannya sangat pesat dan biasanya itu dijadikan sebagai pusat pembangunan. Oke, pertumbuhannya sangat pesat dan biasanya dijadikan sebagai pusat pembangunan ya. Benar sekali ya. Bagus sekali pendapatnya. Ada satu lagi yang mau nambahin mungkin? Atau cukup? Ada? Silakan. Sudah ya? Oke. Baik, sebelum kita nanti kerja kelompok, kita lihat dulu PowerPoint berikut ini ya. Sebentar ya. Sudah kelihatan belum PowerPoint-nya? Sudah? Ada nih. Sudah kelihatan belum PowerPoint yang saya share? Sudah ya? Baik ya. Sudah kelihatan. Bentar. Jadi di minimize. Ya. Oke ya. Baik, jadi hari ini kita belajar tentang pertumbuhan wilayah atau pembangunan dan pertumbuhan wilayah ya. Kamu coba lihat gambar berikut ini. Nah, ada 3 gambar di sini. Ada gambar 1, 2 dan 3. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan tentang gambar ini ya? Apa yang bisa kamu telaah dari gambar di atas? Ada gambar 1, 2 dan 3. Gimana kira-kira? Tidak apa-apa ya, kasih pendapat aja. Benar salah urusan belakangan ya. Kasih pendapat aja. Lihat gambar yang 1, 2, 3 ini. Gimana kira-kira? Saya Bu, absen 22. Oke, silakan Komang. Menurut saya itu pola bangunan karena yang pada gambar 1 itu kan ada yang bangunan yang berkelompok, kemudian di daerah lainnya itu seperti mungkin pertanian dan perkebunan, kemudian pada gambar itu pola bangunannya sangat teratur, mungkin itu seperti di kota-kota besar seperti di Jakarta dan lainnya. Kemudian kalau di gambar ketiga itu terlihat adanya perbedaan pola bangunan yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan itu seperti pola bangunan yang sangat padat, dan yang di sebelah kiri itu lebih sedikit bangunannya. Oke, baik ya, sangat bagus ya. Jadi yang gambar pertama tadi itu ada yang berkelompok ya, sebagian di sana. Di sini sebagian ada yang berkelompok. Mungkin ini perumahan kompleks gitu ya. Tapi sebagian besar itu masih terdiri dari hutan mungkin, atau taman kota, atau misalkan daerah-daerah pertanian gitu ya. Karena ini lahan terbuka hijau masih ya. Kemudian kalau yang kita lihat gambar yang berikutnya, yang ini sebagian yang sebelah kanan itu penuh dengan bangunan gitu ya, tapi sebelah kirinya itu hanya sedikit bangunan gitu. Kalau yang di atas ini mungkin terjadi di kota-kota metropolitan ataupun megapolitan yang sudah memang benar-benar menjadi pusat pertumbuhan wilayah gitu ya. Nah, kita lanjutkan slide berikutnya. Oke, jadi pusat pertumbuhan itu apa sih? Pusat pertumbuhan itu adalah wilayah atau kawasan yang pertumbuhan pembangunannya sangat pesat ya, seperti yang dijawab oleh Komang tadi ya, bahwa pusat pertumbuhan itu adalah pusat pertumbuhan itu adalah wilayah yang pertumbuhannya sangat pesat jika dibandingkan dengan wilayah lainnya gitu ya, sehingga dijadikan sebagai pusat pertumbuhan karena dia tadi pertumbuhannya jauh lebih pesat dibandingkan dengan wilayah lainnya. Oke. Kemudian pusat-pusat pertumbuhan Indonesia itu menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas
ada 4 pusat pertumbuhan yang memang betul-betul pusat pertumbuhannya, yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Jadi ada 4 wilayah ini yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia, ya. Kemudian setiap pusat pertumbuhan atau regional membawahi beberapa wilayah, ya. Jadi setiap wilayah terdiri dari beberapa daerah, gitu. Nah, coba kita lihat di sini, ya. Ada misalnya Medan. Medan itu ada beberapa wilayahnya juga. Misalkan Medan itu sebagai pusat pertumbuhannya, tapi di bawahnya ada wilayah-wilayah seperti misalnya Sumatera Barat, ya. Riau, Kepulauan Riau, ya. Kemudian Jakarta itu ada di bawahnya, itu ada Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung. Jadi itu pusatnya dipusatkan ke Jakarta lagi, gitu ya. Jadi yang dari Jambi, Sumatera Selatan itu pusat pertumbuhannya dari Jakarta. Kemudian yang Surabaya, nanti bisa dilihat lagi PowerPoint-nya. Yang Surabaya itu ada daerah-daerahnya seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Itu pusat pertumbuhannya di Surabaya, gitu ya. Misalnya pengiriman barang itu berpusat ke Surabaya. Kemudian Makassar itu ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan lain-lain, gitu ya. Oke, bagaimana kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Atau kita lanjut dulu ya, baru nanti bertanya ya. Oke, ini untuk peta pertumbuhan wilayahnya. Sebentar ya. Nggak bisa lagi, udah mulai nih. Nggak bisa lagi. Oke, mohon maaf anak-anak ya, tadi ada iklan sedikit ya. Kita lanjutkan lagi ya. Oke. Ini kemudian ini adalah peta pusat-pusat wilayah pembangunan ya. Tadi kan ada Medan, ada Jakarta, Surabaya, dan Makassar ya. Nah, di wilayah 1, kita lihat ini wilayah 1 ya. Itu adalah wilayah Medan, dan yang garis-garis putus-putus ini adalah wilayah pembangunannya, gitu ya. Jadi kalau yang garis tebal ini itu adalah wilayah pusat pembangunannya, semuanya, keseluruhannya. Tapi yang garis putus-putus itu adalah wilayah pembangunannya, gitu ya. Ada wilayah 1, 2, 3, dan 4, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Pengaruh pusat pertumbuhan ya. Pengaruh pusat pertumbuhan ini mempengaruhi beberapa hal, seperti misalkan pemusatan sumber daya manusia. Biasanya kalau misalkan pusat pertumbuhannya di Medan, maka pemusatan sumber daya manusia itu berada di Medan. Begitu juga di Jakarta, Surabaya, dan Makassar, gitu ya. Biasanya kampus-kampus, kemudian juga pusat-pusat pelatihan berada di pusat pertumbuhan tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah perkembangan ekonomi juga. Karena tadi adalah menjadi pusat pertumbuhan, biasanya kan di sana ada pelabuhan, ada bandara, gitu ya. Di sana juga terjadi perkembangan ekonomi. Karena terjadi perkembangan seperti kantor-kantor juga dibangun di sana, kemudian bank juga, dan lain-lain. Perubahan sosial budaya juga ya. Jadi daerah-daerah pusat pertumbuhan itu juga menjadi tempat perubahan sosial budaya. Kenapa? Karena di sana banyak manusia-manusia yang berpindah lokasi, gitu ya, atau berkunjung ke sana gitu. Jadi semakin banyaknya interaksi antara manusia dengan banyaknya sosial dan budaya, maka akan terjadi perubahan sosial budaya, gitu ya. Nah, bagaimana pengaruh pusat pertumbuhan terhadap perkembangan ketiga poin di atas? Nah, itu yang harus kita bahas lagi, gitu ya. Ada 3 tadi di sini yang dipusatkan. Nah, batas wilayah pertumbuhan. Penentuan batas wilayah pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menentukan batas pengaruh. Jadi, tadi kan sudah ada di peta tadi ada batas-batasannya ya. Jadi, pusat pertumbuhan tersebut akan mempengaruhi wilayah-wilayah pembangunan yang lainnya, gitu ya. Misalnya kalau misalkan Jakarta terus dibangun menjadi pusat pertumbuhan wilayah, maka itu akan mempengaruhi seperti Depok, Bogor, Bandung, dan lain-lain, gitu ya. Di sekitarnya akan terpengaruh. Nah, kemudian penentuan batas wilayah pertumbuhan berdasarkan teori gravitasi menurut Isaac Newton ya, bahwa dua buah benda yang memiliki massa tertentu akan memiliki gaya tarik menarik antara keduanya.
yang dikenal sebagai gaya gravitasi. Kekuatan gaya menarik ini akan berbanding lurus dengan hasil kali kedua massa benda tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara benda tersebut. Jadi kalau misalkan ada dua wilayah nih, ada Surabaya dengan Jakarta, maka akan ada tarik menarik dari Surabaya dan juga Jakarta, dan itu akan mempengaruhi wilayah-wilayah yang berada di sekitarnya. Gitu maksudnya ya. Kemudian penentuan batas wilayah pertumbuhan berdasarkan teori titik henti. Teori titik henti menurut The Breaking Theory merupakan suatu cara untuk memperkirakan lokasi garis batas yang memisahkan pusat-pusat perdagangan antara dua buah kota ya. Kemudian esensi dari teori titik henti adalah bahwa jarak yang lebih kecil ukurannya berbanding lurus dengan jarak antara kedua pusat pandangan itu dan berbanding terbalik dan dengan satu ditambah akar kuadrat jumlah penduduk dari wilayah yang penduduknya lebih besar dibagi dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Nanti kalau kita belajar tentang berikutnya ya, tentang teori titik henti, bagaimana menentukan teori titik henti, nanti ada rumusnya ya. Berikutnya akan kita pelajari di minggu berikutnya. Nah, ini penentuan batas wilayah pertumbuhan berdasarkan potensi penduduk, juga nanti ada rumusan-rumusannya ya. Dan menurut teori grafik juga nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang ada soal ya. Ada 4 pusat pertumbuhan wilayah menurut hasil analisismu. Faktor apa yang menjadikan wilayah tersebut menjadi pusat-pusat pertumbuhan industri dan bagaimana dampaknya terhadap wilayah-wilayah di sekitar wilayah pusat pertumbuhan tersebut. Nah, saya juga sudah mengirimkan LKS-nya ya di WA group dan tambahan satu soal ini. Jadi sekarang kita bagi menjadi 6 kelompok ya. Ketua kelasnya tidak hadir ya, sekretarisnya ada. Oke ya, jadi kita sekarang bagi menjadi 6 kelompok. Ada 6 kelompoknya, saya bacakan nama-nama kelompoknya ya, sebentar. Oke, boleh dicatat nama kelompoknya ya. Kelompok 1 Agung Sri Anindya-Swari. Kemudian anggotanya Anak Agung Raka Triana Pratiwi. Kemudian I Gusti Ayu Agung Wiwin Atyasari absen 11. Kadek Dwi Sintiawati absen 21. Nikadek Novi Widyasti absen 26. Vanesia Oka Dina Hidayati absen 36. Itu untuk kelompok 1 ya. Kemudian untuk kelompok 2 Anak Agung Gangga Orisatya absen 2. Ida Bagus Wibisana Semaya Manuaba absen 17. Jessica Wijaya absen 18. Kadek Amanda Yuniara Safa absen 20. Komang Putri Indraswari absen 22. Itu untuk kelompok 2 ya. Kelompok 3 Benedikta JW Kuspat Marini absen 4. Kemudian I Gusti Agung Istri Mahaswari absen 10. Nilu Putu Saraswati Utami Dewi absen 28. Niputu Jessica Heliana Dewi absen 30. Niputu Vira Ambarawa Dewi absen 31. Kemudian kelompok 4 Gede Angga Dharma Yuda Setiawan absen 5. Igede Sanggawana Putra absen 9. Kemudian Ikadek Feril Malvino Ferdita absen 12. Inyoman Gede Gita Atnyana absen 13. Iputu Gede Putra Artana absen 15. Kelompok 5 Dewa Ayu Deanti Maswari absen 6. Lumade Sri Astri Utami absen 23. Nilu Putu Surya Nadi Pratama Dewi absen 27. Nimade Merina Pratista Rahayu absen 29. Niwayan Putriani Widya Puspita absen 32. Yang kelompok 6 Igede Nanda
absen 7, Ida Bagus Surya Maskana absen 16, Nyoman Dharma Santosa absen 33, Pandai Ketut Purnam Cadewa Sudarmana absen 34, Putu Eka Pramana Putra absen 35, kelompok 7, kelompok terakhir ya, IGD Rizky Adi Saputra absen 8, Nyoman Yoga Budi Pranata absen 14, Kadek Aditya Widi Saputra absen 19, Made Arya absen 24, Made Pranata Putra Angkasa absen 25 ya. Nah, itu untuk ininya ya, apa namanya, untuk kelompok-kelompoknya. Saya akan kirimkan di WA group ya. Oke, sudah kelihatan nama kelompoknya di sini ya. Silakan di-download PDF-nya. Dan saya juga akan kirimkan LKPD-nya. LKPD dan PowerPoint-nya silakan nanti diskusi langsung di WA group ya. Sebentar ya. Laptopnya agak lama ini, masih proses. Saya kirimkan medianya. Di PowerPoint-nya ada satu soal yang harus dijawab secara kelompok ya. Soal esai 1. Nah, saya sudah kirimkan juga LKS-nya. Oke, silakan didiskusikan selama sekitar 10 menit ya. 10 menit. Nanti 10 atau 15 menit nanti presentasi sekitar 10 menit ya. 1 atau 2 kelompok. Sesuai dengan waktunya saja sampai 60 menit kita hari ini. Oke, silakan didiskusikan langsung di WA grup yang ini ya. Diskusi kelompoknya boleh di WA grupnya langsung ya, dibagi tugasnya apa yang harus dikerjakan. Saya mau jual ini ya, harus kan harus menjadi coba, padahal belum dulu. Tapi yang berpokok ini, kamera itu terdapat dulu dan ini ada novel. Ini
lengkap udah dari tutorial. Oh, jadi berarti berapa ada di Pinjaman kita kan langsung gitu. ini dulu kan ini ada dulu kayak ada gitu. Nah, jadi kenapa dia bisa naik di sini? Nah, yang aku mau makan ini tak boleh. Berarti dia naik di sini. Misalnya ada misalnya ini servo kan ini baru ini sana halo Mau di sini. gitu kan maksud ini kayak tiga gitu kan ini bukan langsung main dari dari tikon oh iya dari tikon berbeda atau competition ini progress itu bisa atau tadi student tracker oh ini bukan berikutnya itu kalau selalu saya tiga kan coba aja nih ini kan sebuah nih adblock competition progress Nyala, jadi bukannya ada waktu ya, dibantu dia yang makhluk ya. Oh. Contoh pada yang kayaknya yang kita tahu ya, si operation progress sama tracker. Jadi dia cuma dulu kayak siap gitu. Kan mau jadi dulu 19 nah, itu dia pakai nabi. Nah, kalau begini, LMS, nah ini boleh.
Tapi ini ya. Aduh, las. Tidak ada. Tidak ada format sebenarnya. Oke, baik ya. Ada kira-kira yang sudah bisa presentasi, silakan ya. Kelompok berapa yang sudah bisa? LKPD-nya boleh duluan juga dipresentasikan, boleh yang satu pertanyaan tadi ya, terserah. Ada yang bisa? Kelompok 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, terserah ya. Ada 7 kelompok tadi. Oke, silakan ya. Mungkin kelompok 1 tadi, siapa tadi kelompok 1 ya? Bu, Ya? Bu, boleh minta duluan ya presentasinya? Oh, boleh. Silakan ya. Dari kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan. Ini Komang Putri. Bu, yang LKS-nya aja ya? Atau SA-nya juga? Kalau LKS-nya aja. Kalau LKS-nya aja yang sudah selesai boleh ya, silakan. Oh gitu, oke. Ya. Oh gitu, oke. Boleh share screen juga ya. Kalau ada PowerPoint, Word atau apa, boleh share screen, boleh dibacakan, boleh. Oke. Tunggu sebentar ya, Bu. Tunggu sebentar Ya. ya, Bu. Baik. Baik. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan melakukan presentasi. Untuk anggota kelompoknya yaitu ada absen 2, absen 17, absen 18, absen 20, dan absen 22. Untuk materi pertama itu akan dibawakan oleh Jessica. Baik, jadi dimulai. Bisa dimulai, Jessica. Oke, jadi yang pertama saya akan menjelaskan pertemuan di Medan.
di Medan menjadi dua provinsi. Itu ada provinsi pertama, ada Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Yang kedua ada provinsi Aceh, Sumatera Utara. Nanti kebanyakan oleh repot siswa. Ini juga pembelajaran repot dengan siswa. Mana? Apa pikirannya? Kebetulan yang 24 kali ada repot. Nah, repot ini repotnya. Maaf, itu untuk di screen-nya masih nama ya? Iya, masih nama. Iya, masih nama. Iya, masih Ya, ya kak. Iya kak. Iya. Iya. Yoi. Yoi. Cara kerja namanya. Lagi bertapa di sini Sarah Ferguson dulu. Kamu udah ada fasilitas di sini, ngapain di luar itu loh. Jadi kita udah pakai bisa akses masa satu mana ini ada capek satu. Sengaja biar habis waktu. Wah, itu sekalian ada skill lagi bayar. Biar dilihat dosennya aku ngabsen. Ada kok aplikasi absen otomatis juga lihat pakai itu aja. Jadi setiap login ya udah absen otomatis ya. Nggak terekam nanti Apa ya? Ini yang penting. rekamannya. Oh, rekaman itu. Iya, rekaman ini. Biar kelihatan direkam aku Udah ngabsen. Putri. Udah Putri. Mm-mm. Udah Putri. Ini nggak mau, Bu. Ya, Ada apa gerangan sih kawan? Gerangan. coba kirim ke saya. Coba kirim di grup ini PowerPoint biar saya yang buka. Coba. Atau ada yang bisa buka? Gimana? Dikirim di grup aja. Bu, tapi kalau misalkan dikirim ke device lain tuh fontnya berubah. Oh gitu ya. Kenapa nggak bisa dibuka kira-kira dia? Karena lengket atau gimana? Kurang tahu. Ini saya udah mulai slideshow, tapi nggak kelihatan. Diklik yang slide keduanya, diklik dulu. Coba diklik yang slide kedua. Nah, itu berubah. Itu udah berubah tuh. Oh ya udah, dari sini aja deh. Ya, langsung klik gitu aja. Ya udah. Oke. Bisa dilanjut. Kakak. Bisa. Kakak. Oke, silakan dilanjutkan tadi kelompok 2 ya. Silakan ya. Selanjutnya, yang kedua itu ada regional B, Jakarta. Di mana wilayah ini tuh meliputi ada Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, kemudian ada Kalimantan Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Yang ketiga atau regional C, yang pertemuannya itu ada di Surabaya, yang mana wilayah ini tuh ada wilayah 6 dan 7. Wilayah 6-nya meliputi Jawa Timur dan Bali. Kemudian wilayah 7-nya ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, yang pusatnya itu ada di Balikpapan dan Samarinda. Oke, selanjutnya Makassar. ada Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
Baik, untuk selanjutnya ada tema pembangunan koridor ekonomi berdasarkan keunggulan dan potensi strategis masing-masing wilayah. Untuk yang pertama ada koridor Sumatera, sentra produksi dan pengolahan perkebunan terbesar di Indonesia, terutama karet dan kelapa sawit. Untuk koridor kedua yaitu koridor Jawa, yaitu usia angkatan kerja tergolong tinggi, sarana prasarana lengkap, dan kawasan industri yang besar. Koridor ketiga yaitu Kalimantan. Kalimantan itu kaya akan sumber daya alamnya, gas alam, dan batu bara serta merupakan pusat pertumbuhan kelapa sawit. Untuk koridor keempat itu koridor Sulawesi. Sulawesi itu memiliki tema pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional. Untuk yang kelima itu ada koridor Bali hingga Nusa Tenggara. Pada koridor ini itu memiliki pariwisata yang dikenal hingga mancanegara. Dan yang terakhir adalah koridor Papua hingga Kepulauan Maluku. Pada koridor ini itu memiliki sumber daya mineral dan bahan tambang yang bernilai tinggi. Untuk materi selanjutnya adalah pusat pertumbuhan di pulau di Indonesia. Itu kita akan membahas 6 pulau. Yang pertama ada Sumatera, yang kedua Jawa, yang ketiga Kalimantan, keempat Sulawesi, kelima Bali, dan yang terakhir adalah Papua. Untuk pulau yang pertama yaitu Sumatera itu akan disampaikan oleh Jung Gangga. Baik, yang Sumatera. Sumatera memiliki sumber daya alam sebagai berikut: minyak bumi, batu bara, dan nikel. Luas dari Sumatera tersebut adalah 4.080,793 km persegi. Penduduk dari Sumatera tersebut adalah 50,6 juta jiwa. Selanjutnya, Sumatera disebut sebagai pulau minyak. Potensi di daerah Sumatera yaitu ada di Pulau Bangka, Pulau Bintan, Lingga, Singkep, dan Belitung. Jung Gangga bisa dilanjutkan. Yang Jawa. Untuk yang Jawa, Jawa merupakan pulau dengan tingkat kemajuan tertinggi di Indonesia karena pusat kegiatan ekonominya terdapat di Jawa. Yang pertama, luas Jawa itu adalah 1.228 297 km persegi. Penduduk Jawanya yaitu 151,6 juta jiwa. Memiliki sumber daya alam yaitu minyak bumi, gas alam, biji logam, dan mangan. Selanjutnya Kalimantan. Yang pertama sumber daya alam. Kalimantan memiliki sumber daya alam yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang kedua, luas wilayah Kalimantan yaitu 713.320 km dengan penduduk 4.074.000 jiwa menurut sensus penduduk tahun 2020. Selanjutnya Kalimantan dijuluki Pulau Seribu Sungai karena Kalimantan memiliki banyak sekali dan menjadi letak bagi sungai terpanjang di Indonesia yaitu Sungai Kapuas. Selanjutnya hasil bumi dari Kalimantan adalah kayu dan kelapa sawit. Di daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur karena Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur merupakan penghasil sumber daya alam terbesar di Kalimantan. Selanjutnya Sulawesi terbagi menjadi 6 provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Utara, Tengah, Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Yang pertama, Sulawesi disebut sebagai Pulau Cilebes. Yang kedua, hasil buminya ada rotan, jagung dan kelapa. Yang ketiga, hasil galiannya ada nikel, emas, dan aspal. Yang keempat, penduduk
Pulau Sulawesi, di provinsi Sulawesi ada 19,56 juta jiwa. Untuk luasnya 180.631 km persegi. Yang terakhir ada potensi daerahnya di Kabupaten Bone penghasil di bidang pertanian. Terus ada Sulawesi Utara. Selanjutnya ada Pulau Bali yang biasa disebut sebagai Baliwata, yang merupakan pertumbuhan ekonominya itu berada di bidang pariwisata. Yang mana luas dari Pulau Bali yaitu 123,98 km persegi, kemudian panjangnya 153 km dan lebarnya 112 km. Dan pertumbuhan pembangunannya itu ada di bidang pariwisata, tentunya potensi daerah pusatnya itu ada di Kabupaten Badung. Kemudian di Bali juga memiliki kreativitas berbagai bidang tarian, contohnya itu tarik kecak atau tarik pendek yang biasa dijadikan tarian pembuka dalam wisata, contohnya itu GWK. Kemudian ada musik, yaitu gamelan yang biasanya digunakan untuk mengiringi tarian-tarian tersebut. Juga ada karya seni kayak patung itu yang biasa dijual di pinggiran jalan. Selanjutnya itu ada kuliner. Di sini ada 4 kuliner yang populer di Bali. Yang pertama ada sedeli, bebek guling, ayam betutu dan garang asam. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, PI. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Papua. Papua itu dibagi menjadi 2 provinsi, yaitu yang pertama ada Provinsi Papua dan yang kedua adalah Provinsi Papua Barat. Papua itu dijuluki memiliki gunung emas di Indonesia. Mengapa demikian? Karena ditemukan fakta bahwa gunung emas di Blok Wabu Papua ini itu memiliki cadangan emas hingga 221 triliun rupiah. Papua yang termasuk dalam bagian Indonesia itu memiliki luas sebesar 312.224,37 km persegi. Papua itu memiliki puncak tertinggi di Indonesia bahkan di Oseania, yaitu Puncak Jaya dengan ketinggian 4.884 meter. Papua itu memiliki hasil tambang yang bernilai tinggi, yaitu beberapa diantaranya adalah migas, nikel, pasir besi, emas, tembaga, dan batu bara. Hasil tambang di Papua yang terbesar itu ialah emas, dengan hasil tambang yaitu 240 kg emas murni per harinya. Kemudian penduduk di Papua itu dapat dikatakan sedikit, yaitu hanya sebesar 4,3 juta jiwa. Potensi daerah di Papua itu ada di Sorong dan Kabupaten Mimika. Di Sorong itu terdapat di Provinsi Papua Barat. Sorong ini memiliki hasil berupa emas, marmer, minyak bumi, dan batu bara. Kemudian ada Kabupaten Mimika. Kabupaten Mimika ini terdapat tambang Grasberg, itu merupakan tambang emas terbesar di dunia dan merupakan tambang tembaga terbesar ketiga di dunia. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau saran dan kritik? Oke, bagaimana, ada pendapat dari kelompok lain mengenai presentasi dari kelompok 2? Ada yang berikan tanggapannya atau masukannya atau apa? Saya mau bertanya. Oke, silakan. Di Indonesia itu kan ada 4 pusat pertumbuhan. Tahu nggak kenapa 4 wilayah atau kota-kota itu bisa menjadi pusat pertumbuhan di Indonesia? Terima kasih. Oke, silakan langsung dijawab ya. Satu pertanyaan aja ya. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya, Adit. Jadi di sini saya akan menjawab kenapa pusat-pusat pertumbuhan itu dipilih sebagai pusat pertumbuhan ya. Itu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi juga. Yang pertama itu ada sumber daya alam. Pusat pertumbuhan yang dipilih itu mungkin memiliki sumber daya alam yang lebih dari daerah lainnya. Kemudian yang kedua ada sumber daya manusia. Contohnya seperti
di Jakarta itu sumber daya manusianya kan tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya, makanya daerah itu dipilih sebagai pusat pertumbuhan. Kemudian selanjutnya ada lokasi dari daerah-daerah tersebut merupakan lokasi yang paling strategis di antara semua daerah-daerah lainnya, karena kan nggak mungkin kita seperti daerah pedalaman itu dipilih sebagai pusat pertumbuhan karena itu tidak strategis. Kemudian selanjutnya itu topografi juga mempengaruhi. Topografi itu seperti misalnya daerah tersebut berada di dataran rendah, maka daerah tersebut akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi pusat pertumbuhan, karena kalau dataran rendah itu distribusi dan untuk dari satu daerah ke daerah lainnya itu lebih mudah karena jalannya tidak berkelok-kelok dan menanjak-nanjak. Baiklah, sekian jawaban dari kelompok kami. Apabila ada kurang mungkin bisa ditambahkan. Oke, baik ya. Jadi jawabannya sudah sangat baik tadi. Baik, secara topografi memang benar ya bahwa dataran rendah itu kebanyakan dijadikan menjadi pusat pertumbuhan. Kemudian juga secara SDM juga ya, secara sejarah juga dari sejarahnya juga ada sejarahnya kenapa daerah tersebut menjadi pusat pertumbuhan. Di sana juga terdapat banyak pelabuhan-pelabuhan ya, pelabuhan besar ya. Rata-rata itu empat-empatnya punya pelabuhan besar karena tempat yang strategis tadi seperti yang dijawab oleh Komang tadi ya. Jadi rata-rata jawaban dari Komang tadi sudah benar ya. Presentasi dari kelompok 2 saya sangat suka ya, baik secara tampilan sangat lengkap, sangat bagus, menarik, dan juga wawasannya cukup luas ya untuk kelompoknya. Semua anggotanya aktif ya. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2 ya, sangat bagus ya. Jadi ya oke ya, ya hebat ya. Jadi untuk hari ini kita cukupkan dulu. Sudah dapat kesimpulannya tadi, yang terakhir tadi sudah merupakan kesimpulan dari semuanya sebenarnya. Apa yang mendasari 4 daerah tersebut menjadi pusat pertumbuhan wilayah ya. Oke, minggu depan bukan minggu depannya, hari Jumat ini akan ada 6 kelompok lagi yang akan presentasi ya. Jadi nanti untuk hasilnya dikirimkan di WA group, tapi untuk presentasinya nanti hari Jumat saya akan kirimkan link Meet lagi ya. Oke, sekian untuk hari ini. Coba dipimpin doa dulu sebelum kita tutup ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Ditutup dengan doa Nyaman Dharma. Coba doa lagi ya. Ya, baik. Setelah mengikuti pelajaran geografi ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan percaya. Berdoa dimulai. Adit doa, Adit. Dharma nggak berdoa tuh, Dharma. Berdoa selesai. Dharma ketawa. Oke, terima kasih ya. Lain kali kalau lagi berdoa jangan ada yang bersuara-suara ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Selamat siang semuanya. Boleh di live ya ininya, meetingnya. Hai. Ini besar, apa